Bab 231. Puspita dengan alasan konyolnya. Nafasnya yang tersengal sepanjang malam telah membuktikan betapa tangguhnya dirinya saat melayani Kuni sendirian. Hal ini membuat Kuni puas akan ketangguhannya. Sayang, apa kamu ingin tidur? Ucap Kuni sambil membelai rambut Puspita. Jika bisa, aku tak ingin tidur. Baru kali ini aku merasakan kepuasan yang sangat-sangat puas sekali. Aku ingin selalu melihatmu, Kun. Ucap Puspita dengan penuh perasaannya. Entah apa yang terjadi pada Puspita, padahal Puspita baru mengenal Kuni kemarin. Tapi intuisi serta nalurinya mengatakan jika Kuni adalah laki-laki yang patut mendapatkan cinta dan kasih sayangnya. Apalagi perasaan yang dia rasakan sedari awal adalah perasaan yang sepertinya sudah lama mengenal Kuni. Apakah ini yang namanya telepati antar saudara? Yang bisa menyambungkan perasaan mereka berdua antara Puspita dan Kinan. Jangan khawatir, mulai sekarang kamu akan merasakannya setiap hari. Ucap Kuni lalu mengecup bibir Puspita dan memeluknya. Lama sekali Puspita berada di pelukan Kuni yang membuat Puspita tanpa sadar tertidur. Sementara Kuni yang sedang mengingat kejadiannya saat memeriksa kandungan Kinan dan mengetahui jika Kinan mengandung anak kembar telah membuatnya penasaran. Biasanya, saat ada orang yang mengandung bayi kembar, hampir 90% karena garis keturunan di mana saat Kinan mengandung bayi kembar, harusnya entah orang tua Kinan, kakeknya atau nenek moyangnya ada yang bergaris keturunan bayi kembar. Hanya saja silsilah keluarga Kinan, Kuni tak mengetahui sama sekali. Baru setelah bertemu Puspita dan mengetahui jika Puspita adalah saudara kembar Kinan. Jadi wajar jika Kinan bisa mengandung bayi kembar. Karena dirinya juga kembar dengan Puspita. Tak berselang lama, telepon Kuni berdering dan itu benar dari Sisal. Halo Cil, ucap Kuni. Kun, katanya kamu menginap di rumah orang tua Kinan. Tapi ibu Kinan sedang mencarimu sekarang. Apa kamu yakin sedang berada di dalam rumahnya orang tua Kinan? Tanya Sisal sedikit kesal. Mendengar ucapan Sisal, Kuni yang sudah ketahuan berbohong tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bingung mau jawab apa. Apalagi orang tua Kinan sudah ada di rumahnya yang semakin menguatkan alibi kebohongannya. Kenapa diam, Kun? Tanya Sisa lagi. Oh tidak, Cil. Aku akan ke sana sekarang. Ucap Kuni lalu mematikan teleponnya. Saat melihat waktu baru jam 7 pagi. Tapi orang tua Kinan sudah ada di rumahnya. Apalagi Puspita baru saja tidur sejam yang lalu yang membuat Kuni tak tega untuk membangunkannya. Kacau. Kacau ini. Gumam Kuni sambil berjalan ke mobilnya. Setelah itu Kuni tancap gas ke rumahnya dan sesampainya di rumah, Kuni melihat semua orang sedang menunggunya. Termasuk Mohan dan yang lainnya. Kun, di mana Puspita? Ucap Mei saat melihat Puspita. Dia sedang mencoba gaun pengantinnya ibu. Ucap Kuni gugup. Dulu kamu juga gitu saat membawa Kinan tak pulang semalam. Ucap Mei yang membuat Kuni lebih gugup lagi. Ayolah ibu, sekarang kenapa ibu kesini pagi-pagi sekali? Ucap Kuni mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. Tentu saja ingin melihat anakku Puspita. Sekarang di mana dia? Tanya Mei. Dia sedang mengukur baju pengantinnya. Perkiraan 3 jam baru selesai, kata desainernya A. Ucap Kuni tetap mengelak dengan alasan yang sama. Baiklah, antar aku ke sana. Aku akan mencoba memberi saran desain yang bagus untuknya. Ucap Mei yang membuat Kuni semakin tertekan. Sudahlah Bun, mending kita tunggu di sini saja. Ucap Budi yang mencoba merayu istrinya Mei. Bapak sama mantu sama-sama gak beres. Ucap Mei lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Sementara Kuni yang sedikit lega lalu pergi menuju hotel di mana Puspita sedang tidur. Tapi saat dia sampai di hotel, dia terkejut saat melihat Puspita sudah bangun dan sedang duduk di sofa sambil makan sarapannya. Kamu, kenapa sudah bangun? Tanya Kuni. Kenapa Kun? Aku sudah cukup meskipun tidur hanya 1 jam. Ucap Puspita. Sudah cukup? Memangnya berapa lama biasanya kamu tidur? Tanya Kuni yang penasaran. Iya 1 jam itu. Aku biasanya tidur hanya 1 jam. Ucap Puspita santai. Emang kenyataannya seperti itu. Sejak Puspita diketahui hamil 5 tahun lalu, dia sudah tak dihiraukan lagi. Bahkan sejak saat itu pula, penderitaan psikisnya yang menyiksanya dengan tidur hanya 1 jam sehari telah tertanam di dirinya sampai saat ini. Baiklah, lebih baik kita segera pulang karena ibumu sudah tiba di rumahku. Ucap Kuni yang sedikit mengagetkan Puspita. Ibu kandungku sudah ada di rumahmu? Tanya Puspita meyakinkan Kuni. Iya, dia sudah ada di rumah dan ngomel-ngomel karena tidak melihat kamu. Ucap Kuni. Zeze, sepertinya ibuku sedikit tidak suka denganmu. Ucap Puspita yang sedikit membuat Kuni terkejut. Kamu, tanya Kuni sedikit bingung. Aku juga tidak tahu Kun. Tapi saat aku melihat matanya, aku bisa tahu jika ibu sedikit tidak suka padamu. Terang Puspita. Baiklah, ayo kita mandi, lalu pulang. Ucap Kuni lalu masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, mereka lalu pergi ke rumah Kuni. Di mana pada saat itu Kuni juga lupa untuk menjelaskan situasinya pada Puspita sampai mereka tiba di rumah Kuni. Puspita anakku, bagaimana keadaanmu? Ucap Mei. Aku baik-baik saja ibu. Ucap Puspita sambil memeluk ibunya. Ceritakan pada ibu, gaun warna apa yang kamu pilih? Dan desainnya juga apa bagus? Tanya Mei lagi. Gaun?
Ucap Puspita sedikit bingung. Kenapa dengan wajahmu? Bukankah kamu mencoba gaun pengantin untuk besok? Tanya Mei lagi sedikit penasaran. Sementara Puspita yang tak tahu situasinya hanya bisa menatap Kuni sambil mencoba mempelajari situasinya saat ini. Dari tatapan Kuni, dia tahu jika Kuni mungkin beralasan jika dirinya sedang mencoba gaun pengantin. Oh itu. Tadi terlalu besar ibu, Jeti sama tukang jahitnya sedang di Vermak. Ucap Puspita. Tukang jahit, bukannya kalian pergi ke seorang desainer? Tanya Mei semakin curiga pada Kuni. Ibu, apa yang ibu katakan? Di desainernya ada tukang jahitnya juga ibu. Ucap Kuni ikut menimpali alasan Puspita. Iya ibu maksud aku. Saat aku sudah diukur. Ternyata ukurannya salah dan tukang jahitnya menjahit ulang untukku. Timpa Puspita lagi yang semakin tidak masuk akal. Bab 232. Pergi menjemput Lisa. Iya ibu maksud aku. Saat aku sudah diukur. Ternyata ukurannya salah dan tukang jahitnya menjahit ulang untukku. Timpa Puspita lagi yang semakin tidak masuk akal. Oh begitu, baiklah. Apa kamu sudah makan? Tanya Mei yang membuat Kuni terkejut. Bahkan alasan tak masuk akal saja bisa diterima oleh Mei jika Puspita yang bicara. Gila benar. Sudah bu, ucap Puspita santai. Setelah itu Kuni masuk dan terkejut saat melihat Najwa yang sedang bermain dengan Wawa. Najwa, ibu ada di mana? Tanya Kuni. Ayah Najwa kangen sama ayah. Tiap Najwa kesini, ayah tidak pernah ada. Keluh Najwa pada Kuni. Ayah kan harus kerja sayang. Jetinya kadang di rumah, kadang di luar. Ucap Kuni. Ibu selalu melamun ya saat pulang kerja. Saat Najwa tanya, jawaban ibu hanya menggeleng saja. Ucap Najwa dengan polosnya. Memang ibu Mona ada di mana? Tanya Kuni. Mungkin ada di rumah. Soalnya nenek sedang ada di kebun. Ucap Najwa. Semenjak nenek Entis meninggal, kebun Kuni kadang dirawat oleh Vela dan Mela. Hanya saja kadang-kadang saat ibu Mona, Evita sedang rindu dengan nenek Entis, maka dia akan datang ke rumah Kuni lalu menyirami semua tanaman yang ada di sana. Mendengar Mona di rumah, Kuni lalu keluar untuk menemui Mona di rumahnya. Meskipun Mona sedikit kewalahan saat melayaninya, tapi Mona adalah cinta pertama Kuni. Jeti ada sedikit rindu di hati Kuni saat tak bertemu Mona. Sesampainya di sana, Kuni melihat Mona yang sedang melamun di teras rumahnya. Bahkan saat Kuni membuka pagar, Mona tetap tak bereaksi. Hal ini yang membuat Kuni sedikit penasaran. Masalah apa yang sedang dialami oleh Mona sehingga membuatnya seperti ini? Setelah berada di belakang Mona, Kuni lalu memeluknya yang membuat Mona sedikit terkejut. Kun, ucap Mona. Ada apa, Mon? Kenapa kamu melamun seperti ini? Tanya Kuni. Aku minta maaf, Kun. Lisa. Lisa sudah pulang ke kampungnya dan gak mau berteman lagi denganku. Ucap Mona tanpa basa-basi. Memangnya ada masalah antara kalian? Tanya Kuni lagi. Masalahnya setelah kamu menidurinya, Kun. Dia kecewa padaku karena aku telah menjualnya padamu. Ucap Mona. Haha sih. Jika itu masalahnya. Kamu jangan khawatir. Aku akan menyusulnya sekarang. Ucap Kuni. Kun, apa aku boleh ikut? Tanya Mona. Tidak perlu sayang, kamu tunggulah di sini. Ucap Kuni lalu mengecup bibir Mona. Setelah itu Kuni menuju mobil Mona dan pergi dari rumah Mona, tapi baru keluar gerbang. Kuni lalu kembali yang sedikit mengejutkan Mona. Ada apa, Kun? Tanya Mona. Hei Mon, kamu tanya ada apa? Apa menurutmu aku tahu di mana rumah Lisa? Tanya Kuni sedikit kesal. Hehehe iya maaf Kun. Akan aku kirim alamatnya. Ucap Mona. Kurang dari 20 detik. Sebuah pesan masuk di handphone Kuni dan saat melihatnya. Dia sedikit terkejut karena desa Lisa pernah dia datangi saat Jeti Ojo dulu. Dan membutuhkan waktu 1 jam saat naik sepeda motor dulu. Karena Kuni memakai mobil dan jalanannya sangat lancar. Hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit saja akhirnya Kuni tiba di desa Lisa. Setelah itu Kuni masuk di perkampungan yang diduga masih kawasan rumah Lisa dan betapa terkejutnya Kuni. Dia dikerubungi oleh remaja laki-laki yang seperti preman. Kuni lalu keluar. Sementara semua remaja laki-laki ini menatap kagum dengan mobil Kuni. Wah, bagus nih mobil. Ucap salah satu dari mereka. Gobel kakakmu itu. Ini jelas-jelas lebih dari bagus. Sahut lainnya. Hei sini ucap Kuni. Tenang kak, Anda bisa parkir di sini secara aman asal 10.000 untuk setiap anak. Ucap seorang anak pada Kuni. Ini bisa diatur. Asalkan kamu kasih tahu dulu di mana rumah wanita ini. Ucap Kuni sambil menunjukkan foto Lisa. Ini, Mir, Amir. Ini foto kakakmu. Ucap salah satu anak. Sementara Amir yang dari tadi tanpa suara ternyata sedang duduk di depan mobil sambil terus memandanginya. Dia sudah bermimpi jika sudah dewasa kelak. Dia akan membeli mobil yang seperti ini. Wah Mir, dengar gak kami tanya? Ucap salah satu remaja itu. Hei apa? Tanya Amir terkejut. Kakak ini sedang mencari kakakmu. Cepat antar ke rumahmu. Ucap teman Amir. Amir yang baru paham lalu berjalan ke depan Kuni sambil melihat foto yang ada di handphone Kuni. Ini benar kakakku. Memangnya ada keperluan apa? Ucap Amir. Antar aku ke rumahmu.
Cepat. Ucap Kuni. Baiklah. Asal jangan lupa dengan perjanjian tadi. Ucap Amir. Tenang. Aku tidak akan lupa. Ucap Kuni lalu mengikuti Amir. Lalu Kuni berjalan mengikuti Amir dan mengetahui jika jalan rumah Lisa hanya muat untuk sepeda motor saja. Dan jaraknya juga lumayan sekitar 150 meter dari tanah lapang tempat mobilnya parkir. Rumah yang sedang dibangun ini sepertinya hanya setengah jalan. Karena bawahnya sudah tembok baru, tapi atapnya masih memakai kayu lama. Sepertinya memang saat dibangun lalu dananya terhenti sehingga rumahnya acak adul seperti ini. Kak Lis, ada yang nyariin tuh. Teriak Amir. Lisa yang tak sadar jika sedang dicari oleh Kuni hanya berpakaian santai di mana kaos oblongnya dan celana kendornya telah membuat dirinya seperti anak SD. Tuan Kun, ucap Lisa terkejut. Halo Lis, bagaimana keadaanmu? Ucap Kuni masih tetap berdiri. Silahkan duduk Tuan. Ucap Lisa. Jangan panggil Tuan Lis, panggil saja Kuni. Ucap Kuni. Tapi Tuan. Ucap Lisa. Tapi apa? Aku kesini ingin menjemputmu. Ucap Kuni. Maaf Tuan, aku ingin tinggal di sini. Ucap Lisa pelan. Kenapa Lis? Apa kamu tidak mau aku nikahi? Tanya Kuni. Hah? Ucap Lisa sangat terkejut saat mendengar kata nikah. Kenapa terkejut? Aku kesini untuk menjemput calon istriku, yaitu kamu Lis. Ucap Kuni tanpa basa-basi lagi. Tapi Tuan. Ucap Lisa sedikit tak percaya. Tapi apalagi Lis? Apa menurutmu aku cowok brengsek? Yang hanya bisa meniduri seorang wanita lalu membuangnya? Terang Kuni yang membuat Lisa sedikit bingung. Tapi Tuan. Ucapan Lisa terhenti saat melihat adiknya Amir datang ke arahnya. Silahkan diminum kak? Ucap Amir yang mendapat anggukan dari Kuni. Mir, ayah dan ibu kemana? Tanya Lisa. Bab 233, membujuk Lisa. Mir, ayah dan ibu kemana? Tanya Lisa. Ada di rumah tetangga. Sebentar saya panggilin. Ucap Amir lalu pergi. Gimana Lis? Apa kamu mau ikut denganku? Ucap Kuni lagi setelah melihat Amir meninggalkan mereka berdua. Maaf Tuan. Aku tidak ingin kembali ke sana lagi. Ucap Lisa. Memangnya kamu rela? Setelah aku merenggut keperawananmu. Kamu tak ingin hidup denganku. Ucap Kuni yang kembali membuat Lisa sedikit kesal. Meskipun sedikit kesal, tapi dia tak berani teriak-teriak ke Kuni karena hanya tinggal mereka berdua saja. Sehingga Lisa hanya bisa menahan emosinya. Kenapa diam Lis? Tanya Kuni lagi. Maaf Tuan, aku tetap ingin tinggal di sini. Masalah itu, aku sudah merelakannya. Ucap Lisa tanpa berani menatap Kuni langsung. Kemudian Kuni duduk di samping Lisa lalu menggenggam tangan Lisa. Setelah itu Kuni mencium bibir Lisa yang membuat Lisa sedikit terkejut. Tuan, jangan. Ucap Lisa. Jangan apa Lis? Aku hanya ingin memberitahu kamu, jika aku sudah menyayangimu. Aku ingin kamu menjadi istriku. Aku sadar aku tak bisa mengembalikan apa yang pernah aku ambil dari kamu. Tapi satu yang pasti, selama kamu denganku, aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu. Ucap Kuni. Tapi Tuan, aku Ucap Lisa. Aku tak peduli apa yang ingin kamu katakan. Tapi aku sangat peduli jika kamu mau ikut denganku dan menjadi istriku. Aku akan membahagiakanmu dan juga keluargamu Lis. Maafkan aku yang baru datang menemuimu sekarang. Karena aku baru tahu dan juga baru tiba dari kota Sun. Jika aku tahu kamu akan pulang kampung, aku pasti melarangmu. Ucap Kuni yang sedikit mengena di hati Lisa. Sementara Lisa terkejut saat mendengar semua ucapan Kuni. Lisa terkejut saat mengetahui jika Kuni adalah orang yang bertanggung jawab dan juga baik hati. Bahkan sedari awal Kuni mencoba mendekatinya melalui hati dan bukannya melalui kekuasaannya. Sekarang terserah apa keputusanmu Lis, tapi semua yang aku katakan itu tulus dari hatiku. Ucap Kuni lalu duduk di tempatnya semula. Luh ada tamu, ucap seorang wanita yang tiba-tiba masuk. Jika dilihat dari gelagatnya ini mungkin ibu dan ayah Lisa. Hanya saja Amir tak terlihat yang membuat Kuni masih belum bisa menyimpulkan jika mereka berdua adalah orang tua Lisa. Apalagi dia tak memakai mata dewanya sehingga dia tidak tahu identitas keduanya. Bu, Pak. Ini bos aku di kota. Tuan Kun. Ucap Lisa pada kedua orang tuanya. Maaf Om, Tante. Saya bukan bosnya Lisa. Saya kesini mau melamar Lisa dan mengajaknya menikah. Ucap Kuni tanpa basa-basi lagi yang membuat kedua orang tua Lisa terkejut. Hah? Apa benar Kak Lis? Teriak Amir yang tanpa sengaja dengar. Has, kamu itu masih kecil. Main sana. Teriak ayah Lisa. Ngapain tapak? Orang aku tadi yang antar kakak ini ke sini. Ucap Amir lalu duduk di sebelah ibunya. Kakak benar kesini mau menikahi kakakku Lisa? Tanya Amir pada Kuni. Iya benar. Ucap Kuni singkat. Kalau begitu, mobil yang di depan boleh tak pinjam ya? Ucap Amir tanpa rasa malu lagi. Pinjam? Buat apa? Kamu bisa pilih mobil yang kamu inginkan saat kakakmu mau menikah denganku. Ucap Kuni ceplas-ceplos yang membuat orang tua Lisa dan Lisa sedikit sakit hati. Maaf nak, anak kami Lisa tidak bisa kami tukar dengan barang. Jika Lisa tak ingin menikah, maka kami tak bisa memaksanya. Ucap ibu Lisa sedikit sinis.
Maaf Bu, bukannya saya ingin menukar Lisa dengan barang. Hanya saja setelah Lisa menikah denganku, maka aku mempunyai kewajiban untuk membuat hidup Bapak dan Ibu sedikit lebih baik. Setidaknya untuk masalah makan. Semua itu akan terpenuhi. Saya juga mohon maaf misal menyinggung perasaan Ibu atau Bapak bahkan Lisa. Tapi memang apa yang akan terjadi setelah aku menikahi Lisa adalah seperti itu kenyataannya. Jika kalian ingin rumah, mobil bahkan kebutuhan bulanan atau keperluan lainnya itu sudah saya tanggung. Jadi Bapak dan Ibu hanya tinggal menikmatinya saja. Terang Kuni yang membuat mata Amir sedikit berbinar. Tapi, ucap Ibu Lisa, Ibu jangan khawatir untuk masalah kebahagiaan Lisa. Saya bisa jamin. Sebenarnya saya sudah ingin menikahi Lisa, tapi selama beberapa hari yang lalu saya ada tugas keluar kota sehingga saya tidak tahu masalah Lisa. Setelah saya pulang dan tahu masalah Lisa, saya langsung bergegas ke sini Bu. Ingin menjemput Lisa. Terang Kuni yang membuat Lisa tambah bingung. Sedetik yang lalu dia seperti orang romantis, lalu menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi barusan berubah lagi seperti orang yang meremehkan dan lagi-lagi berubah lagi menjadi orang peduli dan bertanggung jawab. Bagaimana Lis? Tanya sang ibu pada Lisa. Terima saja Kak. Aku lihat kakak ini baik kok. Sahut Amir. Aku ingin bicara berdua saja dengan Tuan Kun. Ucap Lisa lalu dia pergi keluar. Sementara Kuni yang bingung hanya bisa melihat kedua orang tua Lisa dan mendapat respon dari ibu Lisa untuk mengikuti Lisa. Setelah itu, Kuni mengikuti Lisa ke sebuah perbukitan yang sedikit jauh dari rumah Lisa, di mana jarak bukit tersebut dari rumah Lisa sekitar 300 meter. Dan tentunya tidak ada orang sama sekali, hawanya saja dingin dan sedikit berbau mistis. Lis, kita mau kemana? Tanya Kuni. Lisa tak menjawab dan terus berjalan sampai di sebuah bangku di tengah taman. Seperti yang sudah diceritakan, meskipun di tengah taman. Tapi suasana yang sepi sedikit mencekam. Setelah itu Lisa duduk dan kemudian terisak tangis. Dia tak tahu harus berkata dan memulai dari mana. Karena keegoisannya dia telah membuat langkah yang salah. Sehingga saat Kuni datang menemuinya, mungkin semuanya sudah terlambat untuk Kuni. Dengar Tuan, sepertinya kita tak bisa menikah. Karena aku sudah berjanji untuk menikahi seseorang. Ucap Lisa yang mengejutkan Kuni. Padahal belum seminggu, tapi Lisa sudah ingin menikahi laki-laki lain. Ini membuat Kuni semakin penasaran. Kenapa Lis? Apa ada masalah sehingga kamu ingin menikahi laki-laki lain secepat itu? Ucap Kuni. Tidak ada Tuan, karena aku memang ingin menikahinya. Ucap Lisa. Lalu kenapa kamu membawaku ke sini jika kamu hanya ingin mengatakan ini? Tanya Kuni sedikit penasaran. Bab 234, ayo kita menikah. Tidak ada Tuan, karena aku memang ingin menikahinya. Ucap Lisa. Lalu, kenapa kamu bawa aku ke sini? Tanya Kuni sedikit penasaran. Lisa yang mendengar pertanyaan Kuni lalu berdiri dan melangkah menuju Kuni. Setelah di depan Kuni, Lisa lalu melepas baju oblongnya dan hanya tinggal beranya. Silahkan Tuan menikmati tubuhku untuk terakhir kalinya. Karena aku akan menikahi seseorang. Tuan jangan khawatir, di sini selalu sepi orang. Ucap Lisa lalu memejamkan matanya. Kuni yang mengetahui maksud Lisa langsung mengambil baju Lisa dan memakaikannya yang membuat Lisa sedikit terkejut. Tuan, Anda. Ucap Lisa. Aku memang maniak seks Lis, tapi aku tak ingin menikmatinya sendiri. Sekarang katakan padaku. Saat aku menidurimu, apa kamu merasa kesakitan? Apa aku menganggapmu pelacur? Apa aku hanya memanfaatkanmu lalu membuangmu seperti sampah? Ucap Kuni yang membuat Lisa kembali bingung. Tapi maaf Tuan, aku tetap tidak bisa menikahi Anda. Ucap Lisa yang membuat Kuni terkejut. Padahal sudah berbagai cara telah dilakukan oleh Kuni, tapi masih tidak bisa mendapatkan hati Lisa. Hal ini yang membuat Kuni semakin penasaran. Katakan padaku Lis, kamu punya masalah apa? Sehingga kamu bersikukuh tak ingin menikahiku. Ucap Kuni. Aku tak punya masalah apa-apa Tuan. Tapi memang tak bisa menikah dengan Anda. Ucap Lisa. Sangat aneh menurutku Lis, kamu tidak punya masalah. Tapi tak mau menikah denganku. Ucap Kuni. Tidak ada yang aneh Tuan, karena aku sudah berjanji untuk menikahi orang lain. Ucap Lisa. Baiklah, jika itu maumu. Aku akan menyetujuinya. Asalkan kamu bawa aku pada calon suamimu. Aku ingin melihat seperti apa dia. Ucap Kuni tegas yang membuat Lisa kembali terkejut. Kali ini, percuma Kuni merayu Lisa dengan kata-kata indah bak mutiara di laut jika Lisa sendiri masih bertekad untuk menolaknya. Apalagi Lisa tidak mau menceritakan masalahnya sehingga dia harus mencari tahu sendiri. Tidak perlu Tuan, dia orangnya juga baik. Jadi Anda tidak perlu khawatir akan kebahagiaanku. Ucap Lisa. Sekali saja Lis, biarkan sekali saja aku melihatnya. Lalu setelah itu, aku akan pergi meninggalkanmu. Ucap Kuni mencoba merayu Lisa lagi. Baiklah. Tapi setelah itu, aku harap Anda mau meninggalkan desaku secepatnya. Ucap Lisa lalu berjalan lagi ke arah desanya. Tapi kali ini yang dituju Lisa bukanlah rumahnya. Melainkan rumah yang lebih mewah lagi yang membuat Kuni sedikit bingung. Sepertinya rumah ini tidak ada tadi. Batin Kuni. Apa Anda lihat rumahnya Tuan? Itulah rumah calon suamiku. Bagus kan? Ucap Lisa dengan bangganya. Jadi ini rumah calon suamimu.
Ucap Kuni lalu berjalan masuk ke halaman rumah tersebut. Setelah masuk, Kuni hanya tertawa dalam hati karena rumah yang ada di depannya tak lebih mahal dari mobil Mona. Bahkan saat Kuni menilai, rumah di depannya itu harga pasarannya hanya 800 juta saja. Butuh 7 kali lagi untuk membeli mobil seperti milik Mona. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke halaman rumahku tanpa izin. Teriak lelaki tua dari depan pintunya. Kemudian suara laki-laki tua itu langsung lembut saat melihat Lise juga berjalan di belakang Kuni. Tuan Kun, ayo kita pergi. Ucap Lise pada Kuni saat melihat Pak Worto sedang berteriak memarahi Kuni. Ada nak Lise. Masuk sini. Kok kesini gak bilang-bilang? Ucap Worto. Apa dia calon suami Mulis? Tua bangka gitu. Ucap Kuni berbisik pada Lise. Bukan tuan. Dia ayahnya. Bisik Lise. Maaf pak, saya hanya melihat sekilas. Gak mampir. Ucap Lise pada Worto. Loh, masuklah. Itu nak Broto selalu nanyain kamu. Katanya kangen. Ucap Worto. Saat mendengar ucapan Worto, Kuni yakin jika calon suami Lisa adalah orang yang bernama Broto itu. Makin penasaranlah Kuni pada orang yang bernama Broto ini. Broto sini nak, itu calon istrimu datang. Teriak Pak Worto. Kemudian Kuni semakin mendekat dan ingin melihat orang yang bernama Broto ini. Tuan, mau kemana? Bisik Lisa. Kuni yang tak menggubris Lisa tetap maju sampai mendekati Worto. Kemudian muncullah seorang laki-laki yang terkena stroke dengan tangan dan kaki bengkok. Selain itu air liurnya yang keluar membuatnya diikat kain di lehernya seperti bayi yang membuat Kuni tercengang. Maaf pak, apa ini anak bapak yang bernama Broto? Tanya Kuni. Iya betul, kamu siapa? Tanya Worto pada Kuni. Dasar gadis konyol. Ucap Kuni sambil menjunduk kepala Lise. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu memukul kepala calon menantu saya. Ucap Worto teriak-teriak pada Kuni. Saya calon suaminya Lisa, mulai sekarang tolong jangan ganggu Lisa lagi. Ucap Kuni lalu berbalik pergi menggandeng tangan Lisa. Dasar pemuda kurang ajar. Apa kamu sanggup melunasi semua hutang-hutang dia beserta bunganya? Jika tidak sanggup biarkan dia menikah dengan anakku. Teriak Worto pada Kuni yang membuat Kuni berhenti lalu berbalik menatap Worto. Berapa jumlah totalnya? Ucap Kuni santai. Tuan, jangan. Ucap Lisa. Berapa totalnya? Teriak Kuni lagi. Sebentar-sebentar ucap Worto lalu masuk dan kembali dengan membawa buku di tangannya. Kemudian dia mencari nama Lisa dan mendapati jumlah total hutang Lisa. Kemudian dia berteriak pada Kuni. 760 juta rupiah. Teriak Worto yang sangat mengejutkan Kuni. Lisa teriak Kuni pada Lisa. Lisa yang mendengar teriakan Kuni tentu saja ketakutan. Apalagi Kuni berteriak di dekatnya yang membuat suasana mencekam seperti di taman tadi. Kemudian Kuni berjalan mendekati Worto dan meminta nomor rekeningnya. Setelah itu Kuni mentransfer 2 miliar pada Worto yang membuat mata Worto terbelalak seketika. Ini. Ucap Worto. Anggaplah itu bonus ucap Kuni lalu bergegas menuju Lisa. Kamu tak punya pilihan selain menikahiku. Jika kamu tak ingin menikahiku, maka cepat bayar hutangmu padaku. Ucap Kuni santai. Berapa hutangku tuan? Ucap Lisa cemas. Tanyalah pada tua bangka itu. Ucap Kuni. Lalu Lisa berjalan sedikit mendekat pada Worto dan menanyakan berapa uang yang dibayar oleh Kuni. 2 miliar. 2 miliar Lis? Ucap Worto yang sangat mengejutkan Lisa. Lisa kemudian berjalan menuju Kuni dan menggandeng lengan Kuni sembari berkata pada Kuni ayo kita menikah. Bab 235. Akhirnya masalah Lisa kelar juga. Lisa kemudian berjalan menuju Kuni dan menggandeng lengan Kuni sembari berkata pada Kuni ayo kita menikah. Kamu memang konyol Lis. Hanya hutang ratusan juta saja kamu sudah memberikan tubuhmu. Ucap Kuni. Lisa yang tak mau berdebat lagi hanya bisa diam. Dia tak tahu jika Kuni bisa dengan mudahnya memberi orang lain uang miliaran. Kenapa diam? Tanya Kuni sedikit keras. Maaf tuan. Mulai sekarang aku akan menuruti semua perkataan tuan. Ucap Lisa sedikit gemetar. Itu bagus, tapi sekarang jelaskan. Bagaimana bisa kamu punya hutang sebanyak itu padanya? Tanya Kuni. Sebenarnya, Lisa menceritakan tentang dirinya yang dibayar duluan oleh Mona dan sebagian uangnya sudah dia pakai untuk membangun rumah dan melunasi hutang keluarganya ke tetangga sekitar. Di samping itu dia hanya berhutang 400 juta pada Worto. Jika dengan bunganya hanya sekitar 550 juta saja. Dan dia terkejut saat mendengar jika Worto berteriak 760 juta. Sialan itu si rentenir jahanam. Gumam Kuni. Setelah itu mereka sampai di rumah Lisa dan wajah kedua orang tuanya nampak cemas karena Lisa dan Kuni pergi hampir 1 jam. Dari mana kalian? Ucap ibu Lisa. Kami. Ucap Lisa terhenti. Kami habis membeli Lisa kembali bu. Ucap Kuni tanpa basa-basi yang membuat ibu Lisa kembali bingung. Maksudnya bagaimana? Tanya ibu Lisa. Ibu tahu Tuan Worto. Ucap Kuni. Tuan Kun. Potong Lisa. Kamu diam dulu Lis. Ucap Kuni. Ada apa dengan Pak Worto? Tanya ibu Lisa. Lisa telah menjual dirinya untuk menikahi anak Pak Worto yang bernama Broto itu. Ucap Kuni yang membuat semua orang termasuk Amir terkejut. Apa?
Jaga bicaramu. Ucap ayah Lisa yang emosi dengan perkataan Kuni. Pak, apa yang dikatakan Tuan Kun itu benar? Ucap Lisa sambil menundukkan kepalanya. Kamu, kok bisa begitu, Lis? Kenapa kamu seperti itu? Ucap ibu Lisa dengan mengelus dadanya. Dia tak menyangka anaknya Lisa sampai berani menjual tubuhnya untuk mendapatkan uang. Bu, maafkan aku, Bu. Aku gak akan mengulanginya lagi. Aku sudah bersedia untuk menikah dengan Tuan Kun, Bu. Ucap Lisa menangis sembari berlutut di depan ibunya. Sudah, Lis. Diamlah. Aku tak ingin melihat air matamu lagi. Sudah cukup kamu menangis. Ucap Kuni yang kali ini mendapat sambutan positif dari kedua orang tua Lisa. Meskipun ayahnya masih marah, tapi saat mendengar ucapan Kuni langsung mereda. Begitu pula ibu Lisa yang sudah tak khawatir lagi bila Lisa hidup dengan Kuni. Mereka sudah melihat sendiri betapa baik dan perhatiannya Kuni terhadap Lisa. Sehingga tanpa sadar mereka merestui hubungan Lisa dan Kuni. Baiklah, Pak. Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Sekalian saya minta izin ingin membawa Lisa bersamaku. Ucap Kuni sopan sekali. Silahkan bawa, Nak. Daripada di sini dia membuat masalah untuk kami. Ucap ayah Lisa. Terima kasih atas izinnya, Pak. Dan ini mohon diterima, sebagai fasilitas dari saya. PIN-nya 777.777. Besok silahkan rubah sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Dan Bapak serta Ibu jangan khawatir, uang di dalamnya akan terisi otomatis saat awal bulan. Jadi Bapak atau Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menghabiskannya. Terang Kuni. Tunggu, Nak. Untuk ini kami tak bisa menerimanya. Ucap ayah Lisa. Tidak apa-apa, Pak. Hitung-hitung untuk melanjutkan pembangunan rumah ini. Jika Bapak atau Ibu mau pindah ke perumahan yang lebih dekat lagi dengan kota, maka saya akan mempersiapkannya. Terang Kuni lagi lalu pergi menuju mobilnya disusul oleh Amir. Tunggu, Nak Kun. Ini isinya? Tanya Ibu Lisa. Oh, itu isinya 1 miliar, Bu. Dan akan kembali terisi 1 miliar setiap awal bulan. Misal Bapak atau Ibu menghabiskan uang 300 juta bulan ini, maka sisanya tinggal 700 dan akuntan kami akan mentransfer 300 juta tanggal 1 agar genap menjadi 1 miliar. Terang Kuni yang membuat tangan Ibu Lisa gemetaran memegang ATM yang dikasih oleh Kuni. Beruntungnya Amir yang lebih dulu menuju tanah lapang di mana mobil Kuni diparkir. Jika dia dengar penjelasan Kuni tadi, mungkin dia akan pingsan. Setelah sampai di mobil, Amir memanggil Kuni dengan sebutan kakak ipar yang membuat teman-temannya terkejut. Kuni yang tak lupa janjinya lalu memberikan uang 1 juta pada Amir yang langsung mendapat sorakan dari teman-temannya. Setelah itu Kuni melajukan mobilnya dan meninggalkan desa Lisa. Tuan, apa yang Anda katakan tadi nyata? Tanya Lisa. Panggil aku Kuni, Lis, dan yang mana yang kamu maksud itu? Ucap Kuni. Baiklah Kun, tentang uang 1 miliar di ATM yang ibuku pegang. Tanya Lisa. Oh, itu memang benar. Jika kamu tak percaya, kamu bisa tanya pada Mona. Ucap Kuni. Mona, ucap Lisa sedikit sedih. Iya, kamu akan tinggal dengan Mona. Ucap Kuni. Tapi, sepertinya itu tidak mungkin Tuan. Kun. Karena perkataanku yang terakhir mungkin menyakitinya. Ucap Lisa. Percayalah, dia sangat merindukanmu. Apa kamu tak tahu, sejak kepergianmu, dia sering melamun karena memikirkanmu. Ucap Kuni. Aku harap, aku bisa berbaikan lagi dengan Mona. Ucap Lisa yang mendapat anggukan dari Kuni. Tak terasa Kuni sudah sampai di rumah Mona dan masih melihat Mona dengan posisi yang sama. Kemudian Kuni menyuruh Lisa untuk pergi di hadapan Mona yang membuat Mona sedikit merespon siluet sosok Lisa. Mona, teriak Lisa. Lisa, teriak Mona lalu mereka saling berlari dan saling berpelukan. Lama sekali mereka berpelukan lebih dari 3 menit yang membuat Kuni tak tahan melihatnya. Lalu Kuni ikut berpelukan juga. Setelah sadar, Mona menyuruh Lisa untuk masuk. Sementara Kuni malah diusir oleh Mona yang membuat Kuni sedikit kesal. Mon, kenapa aku tidak boleh masuk? Ucap Kuni. Aku tahu kamu membawa orang yang mirip Kinan, dan besok kamu akan menikah dengannya. Selain itu, kamu sudah ditunggu oleh seseorang. 2 jam yang lalu Sisal menghubungiku menanyakan kamu. Terang Mona yang mengejutkan Lisa. Kuni lalu bergegas pergi karena dia tahu. Dia selalu menunda pernikahannya dengan Mona. Tapi selalu menikah lebih dulu dengan wanita lain. Yang mungkin karena ulahnya ini membuat Mona benar-benar cemburu sekarang. Bab 236, Mencari Mansion. Mon, kenapa aku tidak boleh masuk? Ucap Kuni. Pergilah Kun, kamu ditunggu oleh seseorang. Ucap Mona. Setelah itu Kuni kembali ke rumahnya dan terkejut saat melihat tatapan Mei dan Sisal. Kuniak mengerti kenapa Mei dan Sisal menatapnya seolah-olah ingin membunuhnya. Ada apa dengan Mucil? Ucap Kuni. Ada apa kamu bilang Kun? Coba jelaskan siapa lagi mereka? Ucap Sisal sambil menunjuk seorang wanita. Kela. Ucap Kuni. Kela yang mendengar suara Kuni, langsung berdiri dan menghampiri Kuni. Tuan Kun. Ucap Kela. Ada apa kesini? Tanya Kuni. Aku sebelumnya mohon maaf Tuan, karena sedikit lama. Tapi aku akhirnya berhasil mengumpulkan uang untuk membayar hutang keluargaku. Ucap Kela lalu menyerahkan sebuah ATM lengkap dengan nomor PIN-nya. Ini Cil,
Hutang keluarga Akbar sudah beres. Ucap Kuni yang membuat Sisal sedikit malu. Setelah itu Kela pamit dan memang benar. Di antara mereka berdua tidak ada hubungan apapun. Apalagi Kela sudah memiliki tambatan hatinya sendiri. Apa kamu marah gara-gara dia, Cil? Tanya Kuni. Sisal hanya menunduk karena merasa bersalah dengan Kuni. Baiklah, karena kamu sudah mencurigaiku. Aku akan menghukummu. Ucap Kuni. Hei Kun, dia juga salah. Kenapa dia tidak mau cerita dari awal kalau mau membayar hutangnya? Dia bisa akan menyerahkannya padaku tanpa menunggu kamu. Ucap Sisal. Untuk masalah itu aku tidak tahu. Tapi yang jelas, wajahmu sedikit berubah. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi aku tidak suka dengan raut wajah semua orang yang ada di sini. Ucap Kuni lalu berjalan ke arah kebun. Di kebun, Kuni bertemu dengan Evite dan Vela yang sedang menyiram tanaman. Saat melihat Kuni, Evite sangat senang sekali karena Kuni adalah ponakannya. Anak dari adik kandungnya. Bagaimana keadaanmu, Kun? Tanya Evite. Aku baik, Bu. Bagaimana keadaan ibu? Tanya Kuni balik. Meskipun Evite adalah bibi Kuni, tapi saat mengingat jika dirinya akan menikahi Mona membuat Kuni memanggil Evite dengan sebutan ibu. Aku baik-baik saja. Hanya terkadang, sosok ibu entis kadang menghampiriku. Ucap Evite. Itu karena ibu selalu memikirkannya. Berhentilah memikirkan nenek, dan ikhlaskanlah kepergian nenek. Ucap Kuni. Aku akan berusaha untuk melupakannya. Ucap Evite. Vela, ikut aku. Ucap Kuni pada Vela. Setelah itu Kuni kembali ke kamarnya dan mendapati Dewi sedang tidur-tiduran sambil membaca majalah. Hei Sayan. Sapa Kuni. Hei Kun, ada apa? Tanya Dewi sedikit terkejut saat melihat Vela ada di belakang Kuni. Aku, tentu saja ingin mandi. Ucap Kuni. Oh ya Vel, di mana Oni-chan? Tanya Kuni pada Vela. Oni-chan ada di rumah Sisal. Dia membuat markas di sana. Terang Vela. Markas, ucap Kuni. Setelah itu Kuni menfurungkan niatnya untuk mandi dan meninggalkan Vela bersama Dewi yang membuat Vela keheranan. Sesampainya di rumah Sisal, Kuni lalu menuju ke ruangan yang diberitahu oleh Vela. Oh Kun, kebetulan kamu kesini. Aku sudah memasang semuanya kemarin. Lihatlah. Ucap Oni-chan. Hems, ini bagus Oni-chan. Tapi bukankah ini sedikit jauh antara markas dan rumah? Ucap Kuni. Mau bagaimana lagi, rumahmu emang kecil. Apalagi ada banyak orang di rumah itu. Ucap Oni-chan. Baiklah. Sekarang carikan rumah yang besar dan juga lengkap dengan sistem keamanannya. Ucap Kuni. Itu mudah sekali. Aku akan mencarikannya untukmu. Beri aku waktu 2 menit. Ucap Oni-chan. 2 menit berlalu dan tiba-tiba muncul beberapa gambar mansion di monitor besar di depan Kuni yang membuat Kuni tercengang. Ini semua gambarnya. Ada di kota Red, Blue, Rick dan juga Sun. Kamu mau pilih yang mana? Ucap Oni-chan. Sepertinya aku tidak mendengar kota Malang, ucap Kuni. Oh, kamu masih ingin tinggal di kota ini? Ucap Oni-chan. Apa yang kamu pikir Oni-chan? Aku akan menetap di kota Malang. Ucap Kuni yang mendapat cengiran dari Oni-chan. Ini Kun, ada 2 dan dua-duanya tidak dijual. Ucap Oni-chan. Hems, pokoknya aku ingin membelinya. Bagaimanapun caranya. Ucap Kuni. Kamu bisa mendatangi orangnya langsung dan memintanya dengan kerendahan hatimu. Mungkin saja mereka mau menjualnya padamu. Ucap Oni-chan. Hems, ada benarnya juga. Bisa kamu kasih tahu siapa pemiliknya? Tanya Kuni. Aku akan mengirim datanya di ponselmu. Ucap Oni-chan. Tunggu. Lupakan ponselku, baterainya kosong. Ucap Kuni. Sudah kuduga. Pakai ini. Ucap Oni-chan sambil melempar ponsel yang lebih kecil dari milik Kuni. Ini, kecil sekali. Keluh Kuni. Dasar kampungan, ucap Oni-chan lalu menjelaskan semua fitur-fitur yang ada di ponsel itu di mana segi penyimpanannya yang satu terlebih. Kamera yang sangat jernih. Bahkan lebih jernih dari kamera DSLR, dan juga untuk masalah baterai. Ponsel tersebut tidak perlu diisi baterai karena ponsel pintar milik Oni-chan bisa diisi melalui bar status yang terhubung dengan big computer yang ada di depannya. Prinsipnya mirip sekali dengan ATM Kuni di mana saat isi ATM terpakai 300 juta, maka akan otomatis terisi 300 juta tanggal pertama. Hanya bedanya dalam ponsel Kuni, daannya akan terisi penuh setiap 3 jam sekali. Dengan kata lain ponsel Kuni tidak akan pernah mati. Wah hebat juga Oni-chan. Sanjung Kuni. Berhenti menyanjung. Sekarang pergilah. Mumpung pemilik mansion itu sedang ada di dekat kita. Ucap Oni-chan. Kuni lalu bergegas pergi ke arah yang ditunjuk oleh GPS ponselnya dan terkejut saat melihat tempat pemilik mansion itu berdiri. Itu berada di perusahaan miliknya, Kinan Group. Saat dalam perjalanan, Kuni sedikit bingung dengan data yang dikasih oleh Oni-chan. Mungkin untuk keluarga Raka dia masih bisa memaklumi jika memiliki mansion di kota Malang karena keluarga Raka sendiri berasal dari kota Malang. Sementara Bayu, pewaris dari keluarga Panca adalah keluarga yang berasal dari kota Red, sehingga sangat tidak wajar jika keluarga besar di kota Red sendiri memiliki mansion di kota Malang. Dengan sedikit penasaran, Kuni lalu melajukan mobilnya sedikit cepat dan sampai di depan kantor Kinan Group-nya.
Sengaja Kuni tetap menyembunyikan identitasnya sehingga dia kesini berperan sebagai utusan dari keluarga Mirza itu sendiri. Bab 237. Mansion didapat. Saat dalam perjalanan, selain mempelajari data, Kuni juga menelpon Mona untuk mengetahui kenapa utusan dari kedua keluarga itu berada di kantor Kinan Group. Dan Mona dengan sedikit canggungnya langsung menjelaskan semuanya pada Kuni melalui telepon dan pada akhirnya Kuni mengetahui jelas alasan mereka ke Kinan Group untuk melakukan kerjasama di bidang properti. Sesampainya di Kinan Group. Perkenalkan Tuan, saya B. Utusan dari keluarga Mirza. Ucap Kuni. B, sepertinya nama kita sedikit mirip. Ucap Bayu dari keluarga Panca dengan sedikit menunjukkan arogannya. Salam kenal Tuan B. Saya adalah Bagas Raka, kepala keluarga Raka. Ucap Bagas sopan sekali yang sedikit mengejutkan Bayu Panca. Meskipun itu hanya utusan dari keluarga Mirza, Bagas Raka tetap bersikap sopan. Karena bagi dia yang tahu kabar tentang kemisteriusan keluarga Mirza membuatnya sedikit takut. Itu sebabnya saat Mona meminta kerja sama dengan keluarga Raka dan keluarga Panca langsung mendapat sambutan paling hangat dari keluarga Raka. Hanya saja, betapa bodohnya Mona. Dia yang menjadwal pertemuan ini, tapi dia juga yang lupa. Silahkan duduk tuan-tuan. Ucap Kuni pada mereka berdua. Langsung saja ke intinya, saya tidak melihat Direktur Mona. Di mana dia? Tanya Bayu tanpa rasa hormat pada Kuni. Direktur sedang ada pekerjaan yang sangat mendadak sehingga beliau tidak bisa hadir. Saya mewakili beliau memohon permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Ucap Kuni dengan merendah. Persetan, apa ini attitude yang diajarkan oleh direkturmu? Dia yang membuat jadwal. Dia juga yang melanggarnya. Teriak Bayu dengan mata memerahnya. Sebenarnya di sini, Kuni ingin sekali membunuh Bayu. Tapi saat mengetahui jika ini adalah kesalahan Mona, maka Kuni akhirnya bersabar dan bersabar. Apalagi reaksi Bayu masih sangat wajar karena telah dikecewakan oleh Mona. Maaf Tuan Bayu. Kami sangat menyesal. Ucap Kuni dengan wajah memelasnya. Terserah, karena direkturmu yang mengecewakan aku. Maka kesepakatan ini saya batalkan. Keluarga Panca tidak punya hubungan apapun dengan Kinan Group. Teriak Bayu lalu pergi meninggalkan Kuni dan Bagas Raka di ruangan. Sementara Kuni hanya bisa menahan amarahnya. Dia sangat murka dengan kearoganan Bayu. Bagaimana dengan keluarga Raka? Tanya Kuni sedikit pelan. Kami, tentu saja tetap melanjutkan kerjasama kita. Di samping itu, kami sangat bersyukur bisa berkolaborasi dengan Kinan Group yang telah memperbaharui sistem perusahaan ojolnya sehingga kesejahteraan para driver ojol dapat tercapai. Sejujurnya saya lebih memihak pada karyawan saya daripada keuntungan pribadi. Ucap Bagas Raka yang sedikit mengejutkan Kuni. Kuni ingin sekali memakai kekuatannya untuk mengetahui kepribadian Bagas. Hanya saja dia punya tujuan lain di mana mansion adalah hal yang utama untuk saat ini. Begini Tuan Bagas, Direktur Mona bersedia untuk memberikan keuntungan sebesar 60% kepada perusahaan Anda asal mansion keluarga Raka diambil alih oleh keluarga Mirza. Ucap Kuni yang tentunya membuat Bagas Raka sedikit terkejut. Maaf Tuan B, sepertinya mansion kami tidak dijual. Ucap Bagas tegas. Kami tahu Tuan, tapi Tuan saya keluarga Mirza membutuhkan mansion. Dan kami rela keuntungan kami lebih sedikit dari partner bisnis kami. Terang Kuni. Tapi Tuan B, ucapan Bagas terhenti karena Kuni mencelanya. Begini Tuan Raka. Dalam proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 20 triliun di mana yang 12 triliun akan menjadi milik perusahaan Anda. Selain itu jika ada proyek lainnya, maka keluarga Raka akan menjadi orang yang pertama mendapat tawaran dari kami. Ucap Kuni. Hems, bagaimana ya Tuan B? Mansion kami senilai 40 triliun. Jadi kami sangat berat untuk melepasnya. Ucap Bagas. Mendengar nilai total mansion keluarga Raka membuat Kuni murka pada Oni-chan. Kenapa Oni-chan tidak memberi harga perkiraan kedua mansion itu? Oh maaf Tuan Bagas. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Saya permisi sebentar untuk menghubungi tuan saya. Ucap Kuni lalu menjauh dari Bagas. Setelah itu Kuni menelpon Oni-chan dan memarahinya karena tidak memberi informasi harga kedua mansion tersebut. Setelah puas memarahi Oni-chan, Kuni lalu kembali dan menemui Bagas lagi. Maaf Tuan Bagas sudah membuat Anda menunggu. Kali ini tuan saya akan memberikan 50 triliun untuk mansion Anda plus taken kontrak yang sudah kita sepakati tadi. Ucap Kuni. Baiklah Tuan B. Saya setuju dengan permintaan tuan Anda. Ucap Bagas Raka. Bagi Bagas, mendapat perlindungan dari keluarga misterius adalah suatu keuntungan tersendiri. Minimal dia dan keluarganya tidak akan dibantai karena tanpa sengaja menyinggung keluarga Mirza yang misterius. Karena kesepakatannya telah terjalin, maka saya sebagai kepala keluarga Raka merasa senang sekali dapat bekerja bersama keluarga Mirza. Puji Bagas. Sama-sama Tuan Bagas. Tuan saya pasti sangat senang karena bisa bekerja sama dengan orang berbudi luhur seperti Anda. Sanjung Kuni juga. Oh baiklah Tuan B, saya permisi dulu. Ucap Bagas. Silahkan Tuan Bagas, dan untuk dana proyeknya akan dibahas oleh Direktur Mona besok. Ucap Kuni. Lalu mereka berpisah. Di sini Kuni sangat senang karena akhirnya bisa mendapat mansionnya. Sementara Bagas setelah pulang dari kantor Kinan Group langsung tersenyum karena dia mendapat proyek sekaligus perlindungan dari keluarga Mirza yang membuat istri dan kedua anaknya sedikit heran kenapa ayah mereka bisa sesenang ini.
Ayah, kenapa ayah bisa sesenang ini? Tanya anak sulungnya Fiona. Ayah berhasil. Ayah berhasil menjaga keluarga kita. Ayah sudah mendapat proyek dari keluarga Mirza sehingga keluarga kita akan baik-baik saja untuk sekarang. Ucap Bagas yang sedikit mengejutkan mereka. Bagaimana bisa ayah? Katanya saingan kita keluarga Panca dari kota Red. Ucap Fiona lagi. Mereka tak ingin bekerja sama karena tidak ditemui oleh Direktur Mona, sehingga dia marah dan pergi. Terang Bagas. Oh begitu? Baguslah kalau begitu. Yang penting kita mendapat proyek dan karyawan kita bisa bekerja lagi. Terang istri Bagas yang bernama Wulan itu. Sejak hancurnya keluarga Sutrisno, praktis pemasokan keluarga Raka terhenti. Itu terjadi karena sebelumnya keluarga Sutrisno dan keluarga Raka bekerja sama di bidang properti yang mana semua kendali dipegang oleh keluarga Sutrisno. Sehingga saat keluarga Sutrisno lenyap, mereka tidak menanggung kerugiannya, meskipun mereka juga gak menghasilkan apa-apa. Tapi ayah punya berita buruk. Ucap Bagas. Bab 238. Nyonya Baibara. Tapi ayah punya berita buruk. Ucap Bagas. Berita buruk. Ucap istrinya Wulan. Iya, berita buruknya adalah mansion kita dibeli oleh keluarga Mirza. Sehingga mulai sekarang kita tidak punya mansion. Ucap Bagas. Kalau masalah mansion biarlah ya. Apalagi kita juga jarang menempatinya. Ucap istrinya. Ya syukurlah kalau kalian tidak marah, ucap Bagas. Sementara Kuni yang pulang ke rumahnya terkejut. Di latarnya ada seorang wanita tua yang jika dilihat dari gelagatnya dia sedang menunggu Kuni sehingga dia sangat terkejut. Apalagi Tuan Handi ada di sampingnya yang lagi-lagi sangat mengejutkan Kuni. Siapa wanita ini, batin Kuni? Tuan Kun? Sapa Handi. Iya, ucap Kuni. Perkenalkan Tuan. Ini Nyonya Baibara Dimas. Terang Handi. Jadi kamu adalah baik Kuni Mirza, ucap Nyonya Baibara. Itu aku, jawab Kuni singkat. Rupanya sesuai dengan informasi yang saya dapat. Masih muda, energik dan juga gagah. Sanjung Nyonya Baibara pada Kuni. Maaf, apa tujuan Anda ke sini? Tanya Kuni sedikit penasaran. Aku ke sini karena penasaran dengan kamu. Penasaran dengan siapa kamu? Apalagi selama hidupku ini, aku baru tahu ada nama keluarga Mirza di negara Java ini. Bukankah itu sedikit aneh menurutmu? Ucap Nyonya Baibara sedikit mengintimidasi Kuni. Oh maaf Nyonya, sejujurnya aku hanyalah orang biasa. Hanya saja aku dipersunting oleh keluarga Hartanto sehingga aku bisa memiliki sedikit kekuasaan. Ucap Kuni santai. Itu yang aku maksud. Siapa kamu sampai-sampai bisa dipersunting oleh keluarga besar Hartanto? Selain itu, keluarga Hartanto hanyalah keluarga kecil bagiku. Tapi sejak ada kamu, perusahaan itu meningkat secara pesat dan aku dengar bahan baku perhiasan perusahaan Giok selalu menjadi yang terbaik dan tak pernah kehabisan bahan. Tanya Nyonya Baibara. Mendengar semua rentetan pertanyaan dari Nyonya Baibara membuat Kuni sedikit terkejut. Siapa dia? Kenapa dia bisa memiliki informasi yang mendetail tentangku? Batin Kuni. Maaf Nyonya Baibara. Aku mungkin tidak tahu maksud Anda. Tapi aku juga tidak tahu kenapa keluarga Hartanto mau mempersuntingku. Ucap Kuni santai. Hems, kamu sepertinya sangat pandai berbahasa basi. Baiklah. Aku akan mengatakannya secara langsung. Siapa kamu? Kenapa kamu membeli semua buku yang ditulis oleh mendiang suamiku? Ucap Nyonya Baibara yang sangat mengejutkan Kuni. Buku? Buku apa yang Anda maksud? Ucap Kuni pura-pura tidak mengerti. Buku usang yang kamu beli di pelelangan kota Sun, ucap Nyonya Baibara. Jeti, dia adalah istri guruku. Batin Kuni. Hei, kenapa melamun? Tanya Nyonya Baibara lagi. Oh maaf, saya habis berpikir sejenak. Karena sejujurnya saya tidak tahu jika itu adalah buku dari mendiang suami Anda. Dalih Kuni. Bukan itu yang aku maksud. Yang aku ingin tahu adalah kenapa kamu membeli buku itu. Ucap Nyonya Baibara. Maaf Nyonya Baibara. Saya sangat penasaran dengan buku itu, sehingga saya membelinya. Ucap Kuni. Jeti, kamu mau bilang jika kamu tidak bisa membacanya? Tanya Nyonya Baibara. Kuni hanya tersenyum lalu memalingkan wajahnya. Selain ingin menutupi kekuatannya, dia juga masih belum bisa mengatakan jika dia adalah murid dari suaminya. Tentu saja tidak Nyonya. Makanya saya ingin menelitinya. Ucap Kuni santai sambil diam-diam memakai kekuatan mata dewanya untuk mengetahui informasi tentang Nyonya Baibara. Handi, pergilah. Ucap Nyonya Baibara saat mengetahui mata Kuni. Dari awal Nyonya Baibara menunggu situasi seperti ini di mana Kuni menggunakan mata dewanya. Apalagi saat dia datang ke sini ada Handi. Sehingga kecurigaannya mengenai kekuatan yang sama dengan yang dimiliki oleh mendiang suaminya semakin besar. Apalagi hal itu diperkuat oleh Kuni yang tiba-tiba kaya raya dengan begitu mudahnya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan nama keluarga besar lainnya di belakangnya. Tapi tak bisa dipungkiri jika keluarga besar ini semakin jaya sejak mengenal Kuni. Sehingga Nyonya Baibara yakin jika Kuni adalah titisan dari mendiang suaminya. Mata itu adalah mata yang sama persis dengan mendiang suamiku. Ucap Nyonya Baibara saat mengetahui Handi telah pergi. Meskipun terkejut, Kuni masih bisa bersikap santai untuk menghindari kecurigaan Nyonya Baibara semakin besar. Mata? Mata apa yang Anda maksud? Ucap Kuni.
Mata saat kamu melihatku barusan. Itu tandanya kamu menyelidikiku dengan kekuatan mata dewa. Sama seperti mendiang suamiku. Mata kebenaran, mata kekayaan, dan tak ada yang bisa lepas dari mata dewa itu. Bahkan tabiat seseorang tidak bisa lepas dari mata dewa. Itu yang diceritakan oleh mendiang suamiku padaku. Terang Nyonya Baibara yang membuat Kuni tentu saja terkejut. Siapa wanita ini? Kenapa gurunya menceritakan rahasia besar tentang kekuatannya pada wanita ini? Bukankah di informasi yang rahasia terdapat resiko yang tinggi pula? Bahkan Kuni tidak menceritakan masalah kekuatannya pada Kinan, wanita yang paling dia sayangi. Maaf Nyonya, aku tidak mengerti maksud Anda. Ucap Kuni pura-pura bodoh. Apa kamu meragukanku? Lihatlah cermin ini dan coba gunakan mata dewamu. Maka kamu akan melihat perbedaannya. Ucap Nyonya Baibara. Lalu Kuni mengambil cermin itu dan mengaca. Kemudian dia memakai mata dewanya dan terkejut karena kelopak matanya berubah seperti kelopak bunga berwarna biru putih. Kemudian dia berlari ke cermin yang ada di ruang tamu dan melihat cermin itu sambil memakai mata dewanya. Dan hasilnya adalah tidak ada perubahan yang berarti. Dengan kata lain matanya normal dan tak mengalami perubahan. Ini aneh sekali batin Kuni. Jika demikian, perbedaannya ada pada cermin yang dikasih oleh Nyonya Baibara. Ini tidak mungkin. Kenapa di cermin ini bisa berubah? Tanya Kuni. Itu jelas. Karena cermin itu buatan mendiang suamiku. Cermin yang terbuat dari binatang surga Phoenix. Terang Nyonya Baibara. Lalu Anda? Bagaimana Anda tahu kalau mataku berubah? Tanya Kuni semakin penasaran. Itu karena aku memakai ini. Ucap Nyonya Baibara lalu melepas softlandnya. Softland yang terbuat dari bahan yang sama dengan cermin itu. Mendiang suamiku berpesan jika ada orang yang memiliki mata dewa seperti dirinya, lebih baik jangan membuat masalah dengannya. Lalu aku berkata padanya, bagaimana caraku membedakannya? Dan dia menciptakan alat ini. Setauku hanya kamu satu-satunya yang memiliki mata dewa di dunia ini. Terang Nyonya Baibara yang membuat Kuni tak berkutik. Bab 239. Rahasia kekuatan Kuni terungkap. Itu karena aku memakai ini. Ucap Nyonya Baibara lalu melepas softlandnya. Semua yang Nyonya Baibara bicarakan masuk akal di telinga Kuni. Sehingga keputusannya untuk menyuruh Handi pergi adalah keputusan yang benar. Anda benar Nyonya. Maaf sebelumnya karena aku tidak jujur pada Anda. Sejujurnya semua yang aku lakukan ini atas nasihat beliau. Mendiang suami Nyonya untuk tetap merendah. Sehingga aku hanya bisa merahasiakan kekuatan ini sendiri. Terang Kuni yang membuat Nyonya Baibara sedikit terkejut. Jadi kamu adalah murid dari suamiku? Tanya Nyonya Baibara sedikit terkejut. Betul Nyonya. Ucap Kuni. Tunggu dulu. Jika kamu murid suamiku, berarti kamu masih kecil saat menjadi murid suamiku. Apalagi suamiku sudah meninggal sejak 20 tahun yang lalu. Terang Nyonya Baibara. Bukan seperti itu Nyonya. Ucap Kuni membantah argumen Nyonya Baibara. Lalu, tanya Nyonya Baibara pada Kuni. Sejujurnya saat saya tabrakan, tiba-tiba saya bertemu dengan suami Anda dan di alam bawah sadar saya itu, saya diwariskan ilmu yang katanya itu dari kakek buyutku. Terang Kuni singkat. Kakek buyutmu? Oh ya, suamiku juga pernah cerita jika dia mendapat kekuatan dari keluarga Miesa dan dia juga akan mengembalikannya. Tapi setelah 20 tahun lamanya, kamu tiba-tiba muncul yang membuat aku penasaran. Rupanya kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Miesa yang misterius itu. Terang Nyonya Baibara. Keluarga yang misterius? Ucap Kuni. Iya, suamiku pernah berkata jika dia juga menulis tentang keluarga Miesa yang misterius di salah satu bukunya. Hanya saja aku tidak tahu di buku yang mana. Ucap Nyonya Baibara yang tentu saja sangat mengejutkan Kuni. Baiklah Kun, aku sudah mengikuti rasa penasaranku tentangmu. Jadi saatnya aku pergi sekarang. Ucap Nyonya Baibara. Jadi Anda hanya penasaran denganku, dan tidak dengan yang lain. Ucap Kuni yang membuat Nyonya Baibara berhenti. Apa maksudmu? Tanya Nyonya Baibara. Maksudku adalah apa Anda tidak penasaran dengan keturunan satu-satunya keluarga Jayandaru, anak kandung mendiang suami Anda? Ucapan Kuni bak petir di siang bolong di telinga Nyonya Baibara. Selama hidupnya, Nyonya Baibara sibuk mencari keturunan asli suaminya, bahkan wanita-wanita yang pernah tidur dengan suaminya di lokalisasi kota Sun. Meskipun banyak yang mengaku jika anak yang dikandungnya adalah buah hatinya dengan Tuan Leo Hadi Jayandaru, tapi saat melakukan tes DNA hasilnya nihil di mana anak-anak yang sengaja dibuat dengan orang lain, langsung dikatakan adalah anak dari orang terkaya seantero dunia, Leo Hadi Jayandaru. Tujuannya hanyalah agar memperoleh warisan dari Tuan Leo yang sangat melimpah itu. Kamu jangan bikin aku penasaran, Kun. Ucap Nyonya Baibara santai sesaat setelah mengendalikan emosinya. Aku tidak akan memaksa, ucap Kuni lalu masuk ke dalam rumahnya. Sementara Nyonya Baibara yang sedikit terkejut langsung menuju mobilnya dan masuk. Cepat gali informasi lagi tentang Bayi Kuni Mirza. Ucap Nyonya Baibara pada asistennya dan mendapat anggukan dari asistennya. Sementara Kuni yang sudah masuk ke dalam rumah langsung menelpon Oni-chan untuk memblokir seluruh informasi tentang dirinya dan juga orang-orang yang dekat dengannya. Kemudian dia melihat Puspita yang tidur dengan Mei, Vela dengan Mela serta Dewi yang tidur dengan Sisal. Lalu aku tidur dengan siapa, batin Kuni? Keesokan harinya,
Pagi-pagi sekali Kuni menelpon Mona untuk meminta kunci mansion keluarga Raka saat melakukan tanda tangan proyek yang telah disepakati kemarin. Tentu saja Mona terkejut karena ini adalah mansion yang terkenal di kota ini. Yang membuat Mona semakin terkejut lagi, Kuni bisa memilikinya dengan sangat cepat. Setelah itu, acara pernikahan Puspita dan Vela dilangsungkan di sebuah gereja, di mana pernikahan yang hikmat serta tertutup ini berjalan lancar. Semua orang yang hadir nampak bahagia, kecuali Meo yang sedikit sedih karena putri bungsunya menikah dengan Kuni. Meskipun Kuni baik, tapi saat dia mendengar cerita dari Kinan jika Kuni adalah predator di atas ranjang membuat Mei sedikit kasihan dengan Puspita. Baiklah, kalian tunggu di sini, aku akan segera kembali. Ucap Kuni. Sementara di tempat lain, di kantor Kinan Group. Maafkan saya Tuan Raka, saya tidak bisa hadir kemarin. Ucap Mona. Oh tidak apa-apa Direktur Mona. Utusan Anda juga sudah menjelaskannya kemarin. Ucap Bagas Raka. Baiklah langsung saja ke intinya. Ada 4 wilayah yang harus Anda bangun dan untuk dananya sekitar 80 triliun ya. Tanya Mona. 4 wilayah? Tanya Bagas sedikit terkejut. Iya 4. Apakah kemarin belum dijelaskan? Ucap Mona sedikit heran. Sejujurnya belum Nona Mona. Ucap Bagas. Baiklah akan saya jelaskan lagi. Ucap Mona. Setelah kurang lebih 10 menit. Penjelasan Mona selesai dan nampak terlihat senyum ceria di wajah Bagas. Dia tak mengira jika Kinan Group memberikan seluruh proyeknya pada Bagas. Karena Bagas kira dia akan mendapat 1 wilayah saja dari 4 wilayah yang ditargetkan oleh Kinan Group. Setelah tanda tangan kerja sama selesai, Mona lalu meminta kunci mansion dan benar-benar terkejut saat memegang kunci mansion itu. Besar seperti tonggak Kuni itulah yang ada di pikiran Mona. Mon, hey Mon. Kenapa melamun? Ucap Lisa yang mengagetkan Mona. Lihatlah Lis, tidakkah kita pernah melihat ini? Ucap Mona yang membuat Lisa tersipu malu. Tak berapa lama Kuni datang dan langsung masuk ke ruangan Mona di mana Mona dan Lisa sudah menunggu Kuni. Hey Kun, apa kamu mau pindah ke mansion ini? Tanya Mona setelah melihat Kuni. Betul Mon, dan kamu boleh menempati rumahku atau rumah Dewi. Terserah yang mana yang kamu inginkan. Ucap Kuni lalu merebut kunci mansion itu. Mona dengan wajah masamnya hanya bisa diam. Seolah-olah dia adalah asistennya yang membuat Kuni sedikit bingung. Mungkin jika Mona cemburu adalah hal yang wajar. Tapi saat melihat wajah Mona yang murung membuat Kuni sedikit iba. Seolah-olah dia adalah laki-laki yang kejam. Hei, Mon. Kenapa dengan wajahmu? Tanya Kuni. Tidak apa. Ucap Mona singkat. Ayolah Mon. Apa kamu cemburu? Ucap Kuni. Mona hanya menunduk. Begitu pula Lisa yang sedari tadi tidak diajak bicara oleh Kuni membuat Lisa sedikit kecewa juga. Kuni akhirnya mendekati mereka berdua dan memeluk. Bab 240, EBISU penjaga mansion. Kuni akhirnya mendekati mereka berdua dan memeluknya. Maafkan aku jika sikapku sedikit mengecewakan. Tapi aku benar-benar menyukai kalian juga. Begini saja, kalian bisa tinggal di mansion juga bersamaku. Bagaimana? Ucap Kuni mencoba bersikap adil pada mereka. Lisa, Mona. Ucap Kuni. Tidak Kun, aku tahu Sisa tidak menyukaiku. Jadi aku tidak mungkin bisa tinggal denganmu di mansion. Ucap Mona. Baiklah jika itu keputusan kalian. Ucap Kuni lalu mencium mereka berdua secara bergantian. Setelah itu Kuni pergi dan menjemput Vela dan Puspita untuk mengajak mereka berdua ke mansion. Sesampainya di depan gereja, Kuni lalu menyuruh Vela dan Puspita untuk naik. Kali ini Kuni akan ehem-ehem dengan mereka berdua. Tak berselang lama, mereka tiba di sebuah mansion yang sangat indah. Bahkan Vela yang sejatinya lebih kaya dari keluarga Raka sangat takjub saat melihat mansion itu dari luar. Apa yang kalian lihat? Ini sudah menjadi mansion kita, dan kita bisa melihatnya setiap hari. Ucap Kuni lalu menggandeng mereka untuk masuk. Gerbang mansion yang terbuat dari kayu jati murni itu bermotif seorang yang gemuk pendek sedang mengangkat ikan yang besar. Dan di sebelahnya terdapat kata EBISU. Ebisu adalah dewa keberuntungan dan kekayaan laut yang dipercaya merupakan dewanya para pengusaha, pebisnis dan para nelayan karena dapat membawakan kemakmuran dalam berusaha. Itu sebabnya Bagas memakai dewa yang berasal dari negeri Sakura untuk tempat perlindungan bagi keluarganya. Selain kemakmuran, dia juga berharap keluarganya akan hidup bahagia karena usahanya tidak akan pernah kering dan mengalami kebangkrutan selama dewa Ebisu menjadi penjaga gerbang rumahnya. Tapi sayang, mansionnya sudah diambil alih oleh Kuni. Sehingga tanpa sengaja mungkin Kuni yang mendapat manfaat dari adanya dewa Ebisu di gerbang mansionnya. Tunggu dulu, emangnya Kuni butuh Ebisu untuk memperlancar usahanya? Kayaknya tinggal disamperin dan dibasmi keluarganya, tinggal menyisakan putrinya dan dinikahi, baru bisa kaya. Hehehe. Setelah masuk, Kuni yang sudah horny langsung menciumi Puspota, sedang tangannya meraba-raba milik Vela yang membuat mereka berdua sedikit terkejut. Kun, kita cari tahu dulu. Ada orang apa tidak? Ucap Vela. Tidak perlu, di sini kosong. Ucap Kuni lalu gantian mencium Vela. Dan tangannya meraba-raba gunung kembar milik Puspita. Di sini, mereka hanya pasrah dan mengikuti kemauan Kuni.
Apalagi tadi Kuni sudah mengatakan janji sucinya di mana mereka akan hidup dan menjalani kehidupan kedepannya bersama-sama yang mana hanya maut yang bisa memisahkan mereka, sehingga kali ini Kuni benar-benar liar sekali. Kuni yang terlanjur nafsu terus bermain-main dengan mereka berdua, tanpa disadari oleh Kuni jika Vela sudah tak kuat berdiri karena terlalu nafsunya. Sementara Puspita berpegangan pada lengan Kuni yang membuat tubuhnya masih bisa berdiri. Setelah itu mereka saling membuka pakaian mereka masing-masing sehingga mereka bertiga telanjang bersama-sama. Kun, duduklah. Ucap Vela kemudian dia jongkok di depan tonggak Kuni. Sementara Puspita yang berada di samping Kuni langsung menyambar mulut Kuni sehingga Kuni hanya bisa mengikuti LIR mereka berdua di mana Vela mengulum tonggak Kuni, sedang Puspita mengulum bibir Kuni. Lama mereka bergumul hampir 1 jam di mana hampir di setiap serbis yang mereka lakukan sedikit menyenangkan Kuni. Di mana itu terlihat dari Kuni yang kadang-kadang mendesah karena terlalu menikmati servisan dari mereka berdua. Oh Kun, kamu perkasa sekali, ucap Vela. Kuni yang tahu jika Vela sudah tak kuat, akhirnya menyuruh mereka berdua untuk nungging. Kemudian Kuni mengarahkan tonggaknya ke Vela dan tangannya tetap memainkan gunung kembar milik Puspita. Celibai Kun, ucap Vela. Kuni lalu memainkan perannya untuk memuaskan Vela di mana setiap tusukan Kuni akan menimbulkan suara desahan-desahan yang membuat Kuni semakin bersemangat memompa Vela. Oh Kun, oh, desah Vela. Kuni tak menanggapi desahan Vela. Dia justru mengulum bibir Puspita dengan lembutnya yang membuat dia lupa jika dirinya sedang memompa Vela. Oh Kun, yes Kun, yes Kun. Desah Vela lagian. Sudah lebih dari 10 menit, tapi Vela belum ada tanda-tanda akan mencapai klimaks yang membuat Puspita sedikit tak sabar. Akhirnya Puspita melampiaskannya dengan mengulum, sekaligus membabat habis bibir Kuni Uni yang membuat Kuni sedikit kewalahan. Oh Kun, terus racau Vela yang membuat Kuni semakin bersemangat. Kuni lalu melepas ciumannya dengan Puspita lalu memompa Vela dengan tempo yang cepat sehingga tak berlangsung lama, Vela mencapai klimaks dengan nafasnya yang tersengal-sengal. Setelah itu Kuni langsung mengarahkan tonggaknya ke Puspita, di mana kali ini tanpa jeda Kuni langsung menggenjot Puspita yang membuat Puspita sedikit terkejut. Kali ini Kuni seperti kurang menikmatinya, entah karena bermain bersama sehingga kurang menikmati karena fokusnya terbagi dengan 2 orang sekaligus. Berbeda saat dirinya bermain bersama Kinan dan Sisel di mana Kinan dan Sisel saling mendukung dan melengkapi. Siang itu, saat Kuni menggauli Puspita sedikit kurang minat karena tiba-tiba hati Kuni merasakan sesuatu yang sangat kurang di sini. Kuni merasa jika dirinya sudah berubah, antara adil atau tidak. Sehingga dia memikirkan sesuatu yang lain. Dewi, Sisel, Puspita, Vela, Lisa, Mona dan Mela. Bukankah mereka ada 7 dan sesuai dengan kalender ada 7 hari dalam seminggu? Batin Kuni. Kun kenapa melamun? Tanya Puspita. Aku hanya kurang menikmati jika seperti ini. Aku akan memikirkan cara lainnya untuk kebaikan kita bersama. Ucap Kuni lalu lanjut menggempur Puspita. Setelah lebih dari 20 menit, Puspita mencapai klimaks yang dibarengi oleh Kuni juga. Sejak berganti peran dengan Puspita, Kuni sedikit kurang bernafsu sehingga dia cepat-cepat menyudahi permainan mereka. Vela dan Puspita hanya bisa setuju karena mereka juga sudah puas. Setelah itu, mereka bertiga mengelilingi mansion ini di mana luas mansion ini lebih dari 20.000 meter persegi di mana di setiap sisi kanan, kiri, serta belakang mansion terdapat hutan yang sangat lebat. Kemudian Kuni menelpon Oni-chan untuk bertanya tentang keamanan mansionnya. Setelah beberapa saat, Oni-chan datang dengan diantar oleh Mohan. Di sini Oni-chan yang sering melihat rumah-rumah bagus bersikap biasa karena sebagai seorang hacker. Dia sudah sering melihat seisi rumah orang-orang kaya yang menjadi targetnya. Terutama bos-bos gembong narkoba yang jelas-jelas pandai menikmati hidup.